Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pertemuan kedua, itu tentang sistem pengendalian manajemen. Di mana pada materi kedua ini kita bahas menurut Anthony, ya, perencanaan dan pengendalian organisasi disegmentasi ke dalam 3 kategori, yaitu perencanaan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas atau operasional. Perencanaan strategi berarti perencanaan dan pengendalian strategi, serupa pula dengan pengendalian manajemen adalah melibatkan aktivitas perencanaan dan pengendalian. Nah, kita lihat konsep dari strategi. Strategi adalah tujuan jangka panjang suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan. Ini menurut Chandler, ya. Kemudian pemahaman baik mengenai konsep strategi, konsep lain yang berkaitan sangat menentukan sukses strategi yang disusun. Konsep tersebut adalah sebagai berikut, ya, distinctive competence, ya, tindakan dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, ini nanti ada penjabarannya bahwa apa saja yang membuat sebuah perusahaan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian competitive advantage, kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibanding pesaingnya. Kegiatannya ini berhubungan dengan kegiatan. Konsep strategi Stoner, Freeman, dan Gilbert. Definisi berdasarkan dua perspektif berbeda, yaitu perspektif suatu organisasi ingin dilakukan, intend to do. Strategi dapat didefinisikan sebagai program yang menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dalam strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peran sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Profesi apa yang organisasi harus lakukan? Strategi sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungan sepanjang waktu. Ini menurut Stoner. Kemudian perencanaan strategik, ya, merupakan aktivitas pertama dalam suatu proses berkelanjutan, yaitu proses memutuskan program-program yang akan diambil organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Kemudian hubungan antara pengendalian dan strategi perusahaan. Organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda, ya. Jadi biasa ya bahwa kalau sebuah organisasi yang berbeda, dia kemungkinan ya bentuk strategi ini juga akan berbeda. Kemudian perbedaan strategi merupakan perbedaan prioritas tugas, ya. Tugas, jadi setiap bagian dalam organisasi itu pasti ada job desk-nya masing-masing, ya. Pasti ada perbedaan mana yang diprioritaskan untuk didahulukan pekerjaannya dan mana yang berata paling akhir. Kemudian sistem pengendalian adalah sistem pengukur yang mempengaruhi perilaku orang di mana aktivitasnya sedang diukur. Oleh karena itu, perhatian yang terus-menerus dalam mendesain sistem pengendalian harus berupa apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tetap konsisten terhadap strategi. Nah, konsep strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah tentang berada pada campuran bisnis yang tepat, yaitu definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi, penyebaran sumber daya di antara bisnis tersebut. Ya, kita lihat definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi, berarti apa yang akan dibikin oleh perusahaan tersebut, ya, produknya apa, jasa atau memang manufaktur atau usaha apa lagi yang lain. Kemudian penyebaran sumber daya di antara bisnis tersebut, ya. Sumber dayanya apa saja yang sangat dibutuhkan, ya. Kalau dia jasa berarti ada manpowernya yang lebih di situ. Kemudian perusahaan yang diklasifikasikan industri tunggal, itu perusahaan yang beroperasi pada satu jalur bisnis saja, ya. Berarti misalkan perusahaan bengkel, ya, berarti dia bengkel aja, tidak mengambil yang lain juga. Kemudian diversifikasi yang berhubungan. Kemudian fungsi tujuan strategi bisnis sebagai barometer untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan dan rencana anggaran perusahaan. Biasanya nomor 2 itu merencanakan tujuan utama perusahaan akan mencapai baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kemudian perencanaan metode strategi penuh yang ditempuh perusahaan akan meningkatkan daya saing produk dan produktivitas sebagai alat pengawasan dan pengendalian usaha.
kemudian memberikan gambaran umum kepada investor tentang kondisi perusahaan saat ini dan periode yang akan datang berdasarkan data aktual, sehingga memberikan keyakinan kepada mereka tentang seberapa besar tingkat keuntungan dan nilai risiko terhadap investasi. Ini biasanya kalau perusahaannya sudah mulai terbuka yang atau dimiliki oleh beberapa orang, maka fungsi-fungsi seperti ini harus dibuka atau harus transparan terhadap para investor, karena mereka menginvestasikan uang mereka di perusahaan tersebut. Kemudian proses implementasi strategi, ya. Analisa ukur organisasi, kemudian menganalisa perubahan, analisa budaya perusahaan, analisa kepemimpinan, kemudian implementasi evaluasi, ya. Analisa struktur organisasi ini berarti melihat bagaimana struktur organisasi pada saat ini, ya. Apakah strukturnya sudah pas pada dan job base-nya masing-masing, atau memang perlu perampingan atau bagaimana. Kemudian dianalisa budaya perusahaan. Analisa budaya perusahaan berarti kebiasaan yang telah digunakan, kebiasaan perusahaan lebih bersifat SDM, atau lebih bersifat ke sumber daya manusia banyak yang akan terlibat di perusahaan tersebut. Kemudian analisa kepemimpinan, ya. Metode kepemimpinan bagaimana dalam perusahaan tersebut. Ini akan berubah dengan analisa perubahan apa aja yang akan bisa dimasukkan terhadap analisa budaya perusahaan, ya. Karena budaya perusahaan, ya, misalkan sebuah perusahaan yang awalnya menggunakan sebuah sistem manual, tiba-tiba ada sistem yang otomatisasi, yang kan budayanya biasanya bekerja dalam jumlah banyak orang. Sekarang adanya sistem yang lebih canggih sehingga budaya perusahaan juga akan berubah. Kemudian baru implementasi dan evaluasi strategi. Tiga tingkat strategi, ya. Multi business cooperation, strategi business unit ini research, development, production, marketing, dan finance. Strategi tingkat perusahaan yang tingkat bisnis dan tingkat fungsional, ya. Perbedaan strategi perusahaan, ya. Industri diversifikasi terhubung dan diversifikasi tidak terhubung. Contohnya organisasi fungsional, unit usaha, perusahaan induk, ya. Keakraban industri pada manajemen perusahaan tinggi, diversifikasi terhubung ini rendah karena tidak terhubung. Inilah perbedaan strategi perusahaan kalau yang diversifikasi yang terhubung dan tidak terhubung. Implikasi dari pengendalian manajemen. Seiring dengan perusahaan menjadi lebih diversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang signifikan terhadap pengalaman dalam bidang aktivitas berbagai unit perusahaan. Maka untuk perusahaan yang sangat tinggi diversifikasinya, tidak dapat diharapkan mengawasi perbedaan bisnis berdasarkan pengetahuan yang mendalam terhadap aktivitas mereka. Jadi kalau perusahaan yang mempunyai banyak produk, ini pastinya manajernya akan sedikit kesulitan, karena bisa jadi mereka tidak menguasai seluruhan jenis bisnis keseluruhan dari mereka. Kemudian perusahaan industri tunggal diversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti perusahaan yang luas, di mana strategi dari unit usaha yang paling banyak didasarkan. Perbedaan strategi implikasi manajemen pengendalian. Industri tunggal diversifikasi ini sama dengan tadi. Ini lebih ke ininya, strategi perusahaan, penganggaran kontrol relatif, pentingnya dilampirkan tujuan anggaran, harga transfer, fleksibel ini perbandingannya. Kemudian variabel kunci dalam implementasi strategi. Variabel kunci internal pada dasarnya merupakan titik risiko dalam keseluruhan sistem dan suatu organisasi tempat kegiatan dapat lepas kendali atau menyimpan dari rencana manajemen. Kalau eksternal adalah faktor sebagian besar dibuat kendali langsung organisasi terhadap variabel ini, seperti elastisitas permintaan terhadap harga produk, lalu laju perkembangan teknologi satu produk atau proses organisasi, lebih berusaha menyesuaikan diri daripada mengubahnya. Ini variabel-variabel yang baik internal atau eksternal ini sangat penting pada implementasi dari strategi, ya, karena dalam strategi itu pasti ada mempertimbangkan risiko.
Jadi risiko itu kan ada risiko yang bisa dikendalikan, ada risiko yang ada risiko yang memang datangnya dari alam, ya. Kalau yang dari alam berarti tidak bisa kita perkirakan, ya. Contohnya bencana alam, banjir, seperti itu, ya. Kemudian kalau yang lainnya misalkan kebakaran atau error, main error atau lain-lainnya, itu bisa dibikin kemungkinan untuk bisa mengantisipasinya. Corporate strategi, ada strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan tentang pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Strategi ini merupakan orientasi menyeluruh terhadap pertumbuhan, stabilitas atau pengurangan. Strategi perusahaan mengeksploitasi kompetensi khusus perusahaan dengan mengadopsi pendekatan portofolio terhadap manajer bisnisnya dan mengembangkan rencana jangka umumnya dari periode 3 sampai 5 tahun. 3 aspek penting dalam strategi corporate: orientasi menyeluruh perusahaan, apakah menuju pertumbuhan, stabilitas atau penciutan atau penghematan, ya. Ketiga yang disebut dengan direksional strategi. Industri atau pasar mana yang sesuai dimasuki perusahaan untuk bersaing melalui produk dan unit bisnisnya. Perilaku manajemen perusahaan dalam mengkoordinasi aktivitas transfer sumber daya dan mendaya gunakan kemampuan pada lini produk atau bisnis yang ada. Nah, dari 3 aspek ini, di mana perusahaan harus memperhatikan banget, ya, apakah pertumbuhan bisnis itu bertumbuhnya dengan baik atau malah stagnan atau bagaimana, ya. Nah, kecuali pada suasana krisis, contohnya pada saat sekarang ini, pada saat pandemi, maka perusahaan pertimbangan strateginya akan berubah. Jadi hampir seluruh perusahaan strateginya akan berubah karena ada sesuatu kendala yang tidak bisa diantisipasi secara secara alami, secara perencanaan, ya, strateginya. Jadi karena ini termasuk risiko alam, ya. Kemudian nah, strategi unit usaha, konsep strategi unit usaha membangun bertujuan peningkatan pangsa pasar, ya. Mempertahankan, menyesuaikan atau mengadaptasi kepada proteksi pangsa pasar unit usaha dan potensi pesaing. Memanen memaksimalkan pendapat jangka pendek dan arus kas, melepas dari pandangan biaya rendah kepemimpinan daya. Kita lihat membangun, ya, bertujuan meningkatkan pasar berarti bagaimana melihat pasar mana yang sudah dicapai, kemudian pangsa pasar mana yang belum bisa diraih. Makanya diperlukan strategi untuk marketingnya bagaimana selanjutnya. Kemudian kalau mempertahankan, menyesuaikan, mengadaptasi potensi pangsa pasar yang sudah ada, jadi itu dipertahankan. Kemudian dilihat juga potensi pesaing terhadap pangsa pasar yang kita punya, ya. Kalau menemukan jangka pendek itu biasanya untuk mengamankan perusahaan atau usaha bisnis, ya. Jadi jangka pendek itu kan biasanya untuk operasional perusahaan, ya. Contoh untuk gaji, untuk listrik, telepon dan lain-lainnya, itu harus ada namanya pendapatan jangka pendek, ya, sehingga harus kas itu bisa berjalan, ya. Kalau tidak, ya maka perusahaan bisa jadi terlambat membayar gaji atau tidak mampu membayar tunggakan pajak atau listrik, melepas menarik diri dari pedagang, ya. Jadi sangat sulit untuk diinikan kalau dari perdagangan, ya berarti kemungkinan perusahaannya bisa bermasalah. Misi unit usaha mempengaruhi ketidakpastian bahwa manajer umum menghadapi trade-off jangka panjang, jangka pendek yang mereka buat. Sistem pengendalian manajemen dapat secara sistematis bervariasi menolong memotivasi manajer mengatasi secara efektif ketidakpastian dan membuat trade-off jangka panjang dan jangka pendek yang memadai. Misi yang berbeda sering memerlukan perbedaan sistematis dan pengendalian dari manajemen, ya. Misi dan ketidakpastian, ya. Jadi ketidakpastian itu pasti ada, apapun usahanya pasti ketidakpastian itu pasti ada, ya.
Kemudian unit yang membangun biasanya memiliki ketidakpastian dibandingkan unit yang memanen, karena strategi membangun secara khas dilaksanakan terhadap pertumbuhan siklus hidup produk, sedangkan memanen dilaksanakan pada tahap yang matang. Tujuan dari unit usaha membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Pada sisi masukan keluaran, para manajer membangun cenderung mengalami ketergantungan lebih besar atas individual eksternal dari organisasi. Ini penjelasan tadi aja. Kita lihat perbedaan misi strategi dan pencerahan strategi. Di sini ada menahan, memanen tadi, yang bahasan yang di atas tadi. Pentingnya strategi perusahaan ini relatif tinggi, ini relatif rendah kalau memanen. Formulasi kebutuhan pengeluaran ini kurang formal, memanen lebih formal. Kriteria evaluasi penanganan data, seterusnya bisa Anda lihat saja nanti di modul ya. Kemudian perbedaan misi strategi dan peran anggaran ya. Ini menahan memanen, peran anggaran ya, perencanaan jangka pendek sebagai alat pengendalian ya. Seterusnya ya, kita lihat ini ya, menahan dan memanen bagaimana. Kemudian gaya manajemen puncak ya. Perbedaan gaya manajemen puncak, biasanya gaya manajemen sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan personalia ya. Karena manajemen puncak sangat mempengaruhi kinerja dari perusahaan ya. Makanya harus punya gaya pemimpinan harus sangat, yang di manajemen puncak itu harus sangat hati-hati, bisa harus mempunyai figur yang baik atau yang bagus sehingga bisa selalu memotivasi para pekerjanya. Implikasi bagi pengendalian, gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen ya. Kalau manajemen puncaknya bagus, bisa memotivasi, itu akan berdampak bagus. Formulasi strategi dan perencanaan strategi. Formulasi strategik ya. Proses menentukan strategi baru di mana pihak-pihak manajemen menentukan tujuan organisasi dan menciptakan strategi utama dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan strategi, proses menentukan cara melaksanakan strategi tersebut. Kita lihat bagian perusahaan dalam proses perencanaan strategi ya. Sini ada pilihan strategi A, pilihan strategi B, pilihan strategi C, pilihan strategi D. Sini ada perencanaan strategis, kemudian dipilih yang mana, strategi A kah atau strategi C ya. Kemudian dicek anggarannya bagaimana ya, sehingga strategi mana yang paling bagus di antara strategi-strategi ini ya. Nah, menganalisis usulan program baru. Dalam suatu program baru intinya dapat berupa reaktif atau proaktif yang muncul sebagai reaksi dari ancaman pesaing maupun inisiatif munculnya kesempatan baru. Perjalanan sebaliknya melihat pelaksanaan program baru sebagai awal serangkaian keputusan ya. Ini biasanya memang reaktif, biasanya paling banyak itu karena ada pesaing baru yang muncul dengan produk yang sama, kemudian dengan harga yang sangat kompetitif, maka reaktifnya sangat ini terhadap pesaing. Kemudian perjalanan sebaiknya melaksanakan pelaksanaan program baru sesuai serangkaian. Jadi program baru itu perlu pengkajian yang sangat matang sehingga bisa melemparkan ke pasar. Kemudian analisis investasi modal teknik analisis usulan investasi modal. Pertama itu net present value, alasan untuk tidak menggunakan NPV. Usulan tersebut adalah investasi jangka panjang, jangka pendek. Perkiraan tersebut tidak pasti sehingga perhitungan net present value-nya menjadi tidak penting ya. Usulan yang diajukan tidak dimaksudkan untuk meningkatkan profitabilitas. Tidak ada pilihan lain yang dapat diambil. Kemudian ada internal rate of return. Sistem pengendalian manajemen sebaiknya menyiapkan cara menilai usulan yang tidak dapat dilakukan dengan metode kuantitatif. Pengendalian strategi dipusatkan dengan mengikuti jalannya strategi yang diimplementasikan, mendeteksi setiap bidang masalah atau bidang masalah yang potensial dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Strategi yang direncanakan atau yang diharapkan berhubungan dengan beberapa hal. Strategi yang diharapkan dapat direalisasikan disebut dengan strategi dengan sengaja. Kemudian strategi yang diharapkan tidak dapat direalisasikan disebut dengan strategi yang tak terrealisasi. Kemudian strategi yang terrealisasi tidak pernah diharapkan disebut strategi darurat.
Baik, untuk pertemuan kedua ini mungkin itu saya mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.